Halo Kang Mager Lopez, Acadil nih di sini. Seperti biasa, Acadil mau menemani waktu kalian semua dengan serangkaian alur cerita film. Alur cerita film yang akan kalian saksikan ini berjudul Escape Room Tournament of Champions 2021. Escape Room Tournament of Champions 2021 adalah sequel dari Escape Room 2019 yang disutradarai oleh Adam Robitel. Setelah berhasil memenangkan game pada sequel pertama di 2019, Joy dan Ben berusaha menuntut keadilan bagi para pemain yang terbunuh. Joy dan Ben awalnya ingin membawa perusahaan pencipta game bernama Minos itu ke pengadilan, karena permainan itu sangat berbahaya bagi orang yang mengikutinya, dan mereka pun melakukan perjalanan. Dan film pun dimulai. Oh iya, sebelum lanjut ke alur cerita videonya, Acadil mau ngingetin kalian semua nih, buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kang Mager. Pada scene awal film, kita melihat seorang wanita dan seorang anak kecil. Wanita itu adalah istri Minos, sedangkan anak kecil itu adalah putrinya bernama Claire. Singkat cerita, hal gila pun terjadi. Istri dari Minos tersebut ikut terjebak dalam permainan gila yang pelakunya adalah suaminya sendiri. Ia dikurung dalam suhu ruangan yang sangat panas. Untuk keluar dari sana, wanita itu harus menemukan batu magnet. Namun setelah hampir selamat, wanita itu pun tewas karena tubuhnya sudah terbakar dengan suhu panas yang ada dalam ruangan tersebut. Waktu pun berlalu dan singkat cerita, Joy dan Ben pun yang sudah siap menuju Minos sedang menunggu keberangkatan pesawat. Tapi keberangkatan menggunakan pesawat itu pun batal, dikarenakan Joy mengalami kepanikan dan mereka pun memutuskan untuk menempuh perjalanan dengan membawa mobil yang disewa. Setibanya mereka di suatu tempat yang diduga adalah markas Minos, di sana mereka tidak menemukan apa-apa. Kemudian ada seorang laki-laki datang mencuri barang berharga Joy. Mereka pun berlari mengejar copet itu, dan hingga akhirnya mereka pun terjebak di dalam kereta sedangkan copet itu berhasil kabur. Di dalam kereta, mereka bertemu dengan para peserta lain yang pernah mengikuti dan memenangkan permainan Minos sebelumnya, tapi berbeda tempat. Dan mereka pun tahu bahwa pertemuan mereka ini adalah bagian dari skenario Minos yang sengaja mempersatukan mereka ke permainan gila barunya. Dan pada saat inilah mereka harus menghadapi permainan yang jauh lebih berbahaya. Mereka pun harus bekerja sama agar bisa bertahan hidup. Permainan gila pun dimulai. Kereta yang mereka tumpangi hanya terdiri dari 6 orang dan tidak ada penumpang lain. Karena ini memang sudah merupakan bagian dari strategi Minos yang berambisi untuk menghabisi nyawa para pemenang game sebelumnya. Singkat cerita, gerbong kereta itu pun memuat arus listrik yang apabila mereka mengenai besi atau semacamnya akan tersengat setrum. Mereka pun menemukan gagang besi yang tidak tahu fungsinya untuk apa. Lalu kemudian mereka semua pun mencari tahu apa maksud dari gagang besi tersebut. Kemudian laki-laki berkaos kutang menggunakan gagang itu untuk membuka pintu. Lalu yang terjadi adalah mereka menemukan serangkaian kode token yang harus diisi. Kemudian mereka semua pun mulai mengatur strategi agar bisa menemukan kode token. Joy pun menarik gantungan dan kemudian koin token C pun mereka dapatkan. Lalu Joy pun memasukkan koin C tersebut ke dalam token, dan artinya mereka membutuhkan 8 koin token lagi agar mereka bisa selamat dari sengatan listrik. Koin token yang ditemukan selanjutnya adalah E, artinya membutuhkan 7 koin token lagi. Kemudian mereka semua pun menyebar menarik gantungan untuk mencari koin-koin token selanjutnya. Koin-koin token A dan M pun ditemukan, sehingga membutuhkan 5 kode token lagi. Singkat cerita, ketika kode tersisa 3 token lagi, keadaan gerbong semakin memburuk di mana banyak sengatan listrik yang menyambar, yang membuat mereka semua pun harus tiarap agar tidak terkena sengatan listrik tersebut. Saat laki-laki berkaos kutang menemukan petunjuk rangkaian kode selanjutnya, ia malah tewas tersengat listrik dan serangkaian kode yang baru ditemukannya pun hangus dan mereka kini tersisa 5 orang. Berkat kecerdasan Joy, 2 kode token sudah berhasil ditemukan dan artinya tinggal 1 kode token lagi agar mereka bisa selamat. Dan untungnya mereka pun menemukan seluruh kode token dan terbukalah pintu darurat. Mereka pun keluar satu persatu melalui pintu darurat tersebut. Singkat cerita, di dalam lift mereka berlima pun mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. Mereka yang tersisa diantaranya Joy, Ben, Brianna, Ned, Rachel.
Mereka semua pun saling sharing pengalaman dan permainan gila sebelumnya yang pernah dimainkannya dulu. Obrolan berlalu, kemudian mereka keluar dari lift dan tibalah mereka di sebuah bank dengan keadaan brankas yang sudah terbuka. Tidak berselang lama, namun lagi-lagi keadaan menegangkan pun dimulai. Brianna hampir saja terbelah tubuhnya oleh laser hijau yang keluar akibat ubin jebakan yang diinjaknya. Tapi untungnya, Rachel dengan sigap membantunya dan Brianna pun selamat. Kemudian mereka semua pun harus mencari serangkaian petunjuk agar bisa menuju ke brankas yang terbuka tersebut, karena jalan keluar selanjutnya adalah melalui brankas itu. Tapi permasalahannya adalah ubin-ubin tersebut terdapat ubin jebakan yang dimana apabila salah injak maka laser akan keluar dan bisa memotong-motong badan mereka. Selain itu, waktu menuju brankas tersebut pun diberi limit, sehingga mereka harus cepat menemukan petunjuk agar bisa sampai ke sana. Apabila limit waktu habis, maka seluruh ruangan akan dipenuhi laser. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil keluar dari ruangan brankas tersebut tanpa ada satupun yang mati. Mereka berlima pun kini berpindah tempat. Mereka tiba di suatu pantai lepas yang dari kelihatannya sangat mencurigakan nih guys. Kemudian Brianna menemukan sebuah kamera dan ia pun memotret pantai tersebut, dan yang terjadi selanjutnya adalah suasana pantai lepas tersebut berubah menjadi pantai mainan yang tidak nyata. Kemudian mereka semua pun mencari petunjuk tentang teka-teki ini, dan tanpa mereka sadari, kamera yang ditemukan oleh Brianna pun terhisap oleh pasir pantai. Tapi karena mereka semua pernah bermain di game ini sebelumnya, mereka sudah cukup ahli dalam mencari petunjuk walaupun terlihat rumit. Kini mereka pun menemukan sebuah petunjuk yang dimana mereka menggali sebuah pasir dan akhirnya mereka menemukan jangkar. Dan keadaan menegangkan pun kembali dimulai. Pasir yang tadinya mati seolah-olah menjadi pasir hidup yang menghisap Rachel. Tapi Nat membantunya keluar dari sana. Tapi naas, Nat malah tewas terhisap oleh pasir tersebut. Singkat cerita, Joy pun naik ke menara untuk membantu teman-temannya memecahkan teka-teki ini. Kemudian mereka bimbang bahwa ditemukan pintu jalan keluar. Yang pertama melalui kulkas dan yang kedua pintu yang ditemukan oleh Joy. Rachel dan Ben pun memilih pintu yang ditemukan oleh Joy, tapi tidak dengan Brianna. Brianna pun akhirnya tertinggal di dapur dan akhirnya ia memilih pintu keluar dari kulkas. Namun naas, Ben yang sudah hampir tiba di atas menara malah terhempas dan tertimbun pasir. Kini keadaan memencar. Joy bersama Rachel dan Brianna seorang diri. Singkat cerita, Joy dan Rachel senang karena menemukan jalan keluar. Namun Brianna datang dan menyatakan bahwa sebenarnya kita masih dalam permainan, dan kini mereka bertiga pun bertemu kembali. Pada ruangan ilusi tersebut, mereka bertiga diberi waktu sebanyak 30 detik. Jika waktu tersebut habis, maka hujan asam pun akan turun. Dan jika terkena kulit, itu sangat panas dan bisa membakar kulit. Mereka bertiga pun kemudian mencari kunci untuk jalan keluar. Lalu, selamat, akhirnya Brianna menemukan kunci dan akhirnya mereka semua bisa membuka kunci gerbang tersebut dan hujan asam pun turun. Tugas mereka selanjutnya kini adalah mengumpulkan air hujan asam untuk menghancurkan gembok telepon yang terkunci. Kemudian hujan asam pun turun dan singkat cerita pintu taksi terbuka dan hanya bisa dimasuki oleh satu orang saja, yaitu Joy. Kemudian Rachel dan Brianna pun akhirnya menyerah karena mereka tidak bisa masuk ke taksi dan pintu telepon pun sudah tertutup. Mereka pun sengaja membiarkan dirinya tewas terkena hujan asam. Waktu berlalu dan Joy pun tersadar. Di sana juga terlihat Claire yang sedang mencoba berkomunikasi dengan Joy. Claire pun menjelaskan kepada Joy bahwa tantangan game yang sudah dilewatinya adalah berkaitan tentang ibunya. Dan sungguh mengejutkan, Ben yang tadinya sudah tertimbun pasir ternyata masih hidup dan yang menyelamatkannya adalah Claire. Tapi tidak berselang lama, anak buah Minos menemukan keberadaan Ben. Lalu kemudian Ben dibawa ke dalam ruangan permainan. Singkat cerita, Joy dan Claire pun bekerja sama untuk memecahkan teka-teki gambar. Dan kemudian mereka berdua berhasil dan akhirnya Claire bisa keluar dari kurungan yang dibuat oleh ayahnya tersebut. Aksi menegangkan pun dimulai. Ketika Claire keluar dari kurungan itu, kemudian ayahnya yang merupakan dalang Minos itu pun datang menghampiri Claire dan hampir menembaknya. Tapi untungnya anak buahnya dengan cepat menembak bos Minos tersebut. Dan kini
Bos Minos tersebut terkurung di dalam ruangan bekas si Claire. Aksi lucu mengemaskan ditunjukkan oleh anak buah Minos yang ternyata sudah cukup geram dengan bos tersebut. Lalu diacungkan jari tengah. Fuck you man. Kemudian Claire dan Joy pun bergegas menyelamatkan Ben. Claire pun berhasil menyelamatkan Ben melalui pusat kendali, dan Claire meminta Joy untuk segera menjemput Ben. Di samping itu, Claire melaporkan pihak kepolisian untuk menangkap ayahnya beserta anak buahnya. Joy pun pergi menjemput Ben, dan di akhir cerita, Claire membunuh ayahnya dan film pun berakhir. Cukup sekian alur cerita film Escape Room Tournament of Champions 2021. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan komentar jika mau request alur cerita film. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.